Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AF Alija. Kali ini saya mau sedikit berbagi tentang pengalaman saya ya, tentang motor bebek yang udah naik cc ya. Nah, kebetulan di sini saya mempunyai mesin Revo Absolute yang udah kita naikkan cc-nya, yang sebelumnya standarnya itu 115 ya, apa 110 ya. Nah, jadi alangkah baiknya ya untuk sekedar saran, di sini kita memiliki mesin yang sudah dinaikkan cc-nya menjadi 130 ya. Nah, jadi biasanya ya kalau udah cc naik itu mesin tuh cepat panas ya. Apalagi dengan menggunakan karbu seperti ini standar, kita menggunakan karbunya standar ya, karena cuman untuk harian saja ya. Jadi tidak menggunakan karbu PE ya. Nah, jadi saya menggunakan oil cooler, yaitu pendingin oli ya. Pendingin oli ini sangat bermanfaat ketika cc-an sudah dinaikkan, karena suhu panasnya itu cukup berkurang ya. Jadi lumayan berkurang ya suhu panasnya, karena oli itu bisa ternetralisir suhu dinginnya ketika kita naikkan ke atas lewat pendingin olinya ini. Nah, untuk mencari alat seperti ini cukup gampang ya. Kita online di all shop ya. Jadi mudah dicari ya untuk alatnya. Oke. Dan di sini kita sedikit menggabungkan ini saringan yang sederhana lah. Karena untuk melihat kondisi oli ya, kalau misalkan kelayakannya kita bisa lihat dari sini ya. Kalau udah terlalu hitam pekat, jadi bisa kita langsung ganti ya. Karena untuk perawatan yang minimal ya, jadi kita bisa melihat ya di sini. Karena untuk oli itu sangatlah penting ya. Ketika sudah terlalu menghitam, apalagi udah encer, nah itu sebetulnya untuk suhu panas mesin itu bisa cepet banget ya. Nah, jadi untuk kali ini kita cukup untuk membahas ya, untuk motivasi aja ya, buat kalian yang udah menaikkan cc-nya tapi mesin terasa panas ya, terlalu panas. Kalau menggunakan karbu standar seperti ini, tentunya alangkah pentingnya ya menggunakan oil cooler seperti ini. Dan ini cukup membantu ya, cukup rekomendasi ya untuk motor standar atau untuk motor bebek ya. Untuk motor bebek jenis apa aja ya yang udah cc-nya naik, jadi bisa menggunakan oil cooler seperti ini. Oke, semoga bermanfaat ya untuk caranya seperti ini. Karena di sini sederhana ya, kita nggak pakai las-lasan seperti las karbit yang menggunakan berbagai jenis lasan ya. Tapi di sini kita menggunakan lem besi ya, lem besi plastik steel namanya ya. Jadi cukup simpel ya. Dan untuk bagian depannya ini yang masuk di bagian sini, karena di sini ada lubang jetnya ya.
yang kecil untuk bagian depan, karena yang lurus dari sumbu atau ini bau tusuk satenya itu langsung naik ke sini ya. Nah, jadi di sini kita langsung jumper ya, istilahnya jumper langsung masuk ke sini, sehingga semburan oli itu akan masuk secara langsung dengan efektif ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bagikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.